Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam Ini Budi Podcast bersama saya Budi Daya Kurniawan. Kali ini saya kedatangan tamu. Biasa saya menyapa beliau Mang Juliade. Mang Juliade adalah Direktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Borneo Selatan di Banjarmasin. Siapa Mang Juliade? Berikut kita lihat cuplikannya. Hari ini kita akan berbicara masih dalam konteks kedayakan, karena peristiwa Kinipan saya kira masih terus berjalan dan ternyata prosesnya tetap tersangkut pada soal status hutan adat. Klaim tentang hutan adat ini selalu terjadi berkali-kali ketika konflik terjadi. Lalu kemudian otoritas negara biasanya menyebut hutan adat itu tidak ada. Lalu masyarakat adat pun dianggap tidak ada. Nah, hari ini kita akan berbicara soal itu karena Mang Jul saya kira bertahun-tahun mengurusi kawan-kawan masyarakat adat di Pegunungan Meratus. Kita akan berbincang tentang itu. Selamat datang Mang Juliade di Ini Budi Podcast. Selamat datang. Sehat-sehat terus Mang Jul. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya Mang Jul, Kinipan saya kira jadi persoalan yang menarik hari-hari ini. Kita belum tahu endingnya seperti apa. Pak Effendi Buhing memang ditangguhkan penahanannya, tapi statusnya tetap tersangka. Itu artinya ada sebuah persoalan baru di Kinipan, terutama berhubungan dengan Sep Kinipan. Ketika tokoh utama diamankan, tanda kutip, biasanya gerakan akan mengalami banyak hal, cobaan. Saya kira di beberapa tempat selalu terjadi begitu. Nah, ketika peristiwa Kinipan terjadi, lalu beberapa elit lokal menyatakan bahwa klaim tentang hutan adat di Kinipan itu tidak ada. Kira-kira Mang Jul melihatnya ini konteksnya apa? Saya kira karena di Kalsel pun pernah juga terjadi, misalnya mantan kepala dinas saya kira sekarang sudah tidak ada di Banjarmasin, jadi pejabat di Jakarta saya kira. Itu sama bicaranya. Hutan adat tidak ada, masyarakat adat di Meratus juga tidak ada. Padahal sering kita menyebut bahwa masyarakat adat itu ada dan produk adat pun ada. Kira-kira ini menunjukkan apa Mang Jul? Baik. Sebenarnya yang bekerja untuk masyarakat adat khususnya di Dayak Meratus itu banyak. Bukan cuma lembaga kami, lembaga pemberdayaan masyarakat adat Borneo Selatan, tapi banyak teman-teman para pihak yang lain yang lebih dulu dan senior juga. Nah, saya kemudian menyambung semangat perjuangan untuk pengakuan hutan adat wilayah kelola rakyat juga di Santero di Kalimantan Selatan lah khususnya. Nah, terkait dengan kasus pengakuan wilayah adat atau dalam peraturan yang diberikan itu hanya hutan adat, banyak proses birokrasi yang mesti dilewati oleh teman-teman di masyarakat adat untuk mendapatkan pengakuan tersebut. Bahwa hutan itu adalah hutan adat. Bahwa hutan itu adalah hutan adat sebenarnya. Ya. Bahkan kemudian yang kita agak lucu juga
Ada beberapa dari perwakilan eksekutif istilahnya pemerintah daerah atau dan pusat juga mengatakan bahwa hutan adat itu tidak ada. Atau masyarakat adat malahan tidak ada. Tapi sebenarnya kan mudah kita melihatnya ketika pemerintah menyelenggarakan karnaval, festival dan sebagainya, Etnik festival, simbol-simbol adat, di bawah. orang-orang adat dengan pakaian-pakaian adat di bawah. Dijual kalau saya bilang. Itu dari mana? Itu kan tentu milik masyarakat adat yang masih menjaga keadatannya, peranata-peranata adatnya, bahwa kemudian ada sebagian orang sudah berpindah ke kota dengan kehidupan sosial yang berbeda, itu soal lain. Tapi kan masih banyak masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan. Yang menurut pemerintah ini hutan lindung, ini HPK, banyak status hutan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat adat itu yang hidup di dalam kawasan hutan dan di pinggiran hutan itu bergantung dengan alam hutan itu sendiri. Oleh karena itu, seperti di Meratus, mereka menyebutkan hutan itu sebagai ibu. Ibu yang menyusui mereka untuk kebutuhan. Mereka mau daging, tinggal bagarit istilah orang Dayak Meratus. Berburu ke dalam hutan. Mereka mencari hasil hutan bukan kayu, ada madu, ada damar dan macam-macam macam-macam kebutuhan lain bisa dipenuhi oleh hutan. Dan mereka juga punya zonasi-zonasi untuk pemanfaatan hutan. Itu zonasinya secara tradisional atau? Secara tradisional. Nah, kemudian ada katuan, ada keramat, ada kabul. Katuan itu apa, Bang? Katuan yang bisa untuk berkebun dan sebagainya. Ada keramat yang memang dikeramatkan tidak boleh masuk sama sekali. Ada pemukiman yang memang tempat tinggal mereka. Itu semua dalam wilayah adat. Nah, yang diakui oleh pemerintah ini kan hanya hutan adat. Hanya hutan adat. Sementara semua zonasi masyarakat adat itu terancam. Jadi kalau hutannya diakui, misalnya pemukiman tidak. Pemukiman berbahaya kan, di mana mereka tinggal kemudian. Mestinya kan satu paket. Kemudian pengakuan itu juga melewati jalan terjal. Karena khususnya di skema pengakuan hutan adat itu memerlukan perda. Perda pemerintah lokal. Perda dari pemerintah lokal untuk pengakuan masyarakat hukum adatnya dulu. Setelah itu baru diverifikasi hutan adat yang mau diajukan. Dan ini versi negara nih ya. Versi negara. Padahal kan masyarakat adatnya ada. Mereka hidup dari berdasarkan kaidah-kaidah kehidupan sosial yang dari leluhur mereka dulu. Bagaimana mereka memulai kegiatan memanfaatkan hutan dan lahan di alam yang selama ini mereka diami. Nah, tapi begitu negara hadir, lalu muncul istilah yang tadi Manjul bilang ada hutan negara, ada hutan lindung. Dulu Tuhan bikin hutan aja. Lalu kemudian ada stigma masyarakat adat sebagai perambah hutan. Dia Orde Baru punya kementerian tuh, transmigrasi dan perambah hutan. Nah, stigma negatif. Padahal yang merambah itu kan jelas KPH. Kalau masyarakat adat kan sekedar kebutuhan perumahan. Kalaupun menjual juga jelaslah siapa yang membeli kalau ada yang menjual. Tapi itu kan tidak dalam jumlah yang besar, masif gitu. Tidak yang dalam masif karena peralatan yang digunakan juga tidak begitu. Nah, perubahan fungsi hutan juga yang banyak itu kan untuk kebutuhan korporasi ekstraktif. Merubah fungsi hutan dari hutan primer segala macam yang lebat menjadi hutan sawit, menjadi pertambangan. Nah, ini yang kemudian menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat adat. Kemana mereka lagi pindah? Contoh masyarakat adat Dayak Meratus. Tidak mungkin masyarakat adat Dayak Meratus pindah ke Banjarmasin. Karena apa? Tradisi mereka untuk berladang, mereka memerlukan ladang karena dengan mengelola lahan itu sekaligus mereka menjalankan agama Balian, agama Kaharingan yang mereka yakini. Oleh karena itu memang mereka berdiam di sana sesuai dengan adat agama yang mereka anut. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi perhatian pemerintah untuk memberikan akses melalui pengakuan. Pemerintah hari ini tidak cuma eksekutif, mestinya legislatif juga lebih proaktif karena dia notabene sebagai perwakilan rakyat. Mungkin Manjul
bisa jelaskan lu bagaimana proses, kita bicara dalam perspektif negara lah ya. Kalau perspektif yang lain kan sebenarnya mudah dipahami. Masalah adat sudah ada sejak lama, negara belum ada, mereka sudah ada. Narasi kan begitu, mereka bisa tinggal dimanapun, lalu negara ada hadir, lalu kebijakan-kebijakan muncul. Nah, hari-hari ini ketika tadi konteksnya tidak ada hutan adat, masyarakat adat juga tidak ada, itu dasar pertimbangannya hukumnya seperti apa yang harus kemudian dipenuhi oleh kawan-kawan masyarakat adat? Pertama sebenarnya pengakuan dari pemerintah sudah ada pasca keluarnya MK 35. Oke, judicial review ya. Judicial review itu bahwa pengakuan itu hutan adat bukan lagi hutan negara. Nah, itu kemudian memberikan kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti. Nah, kemudian di tiap daerah itu harus membentuk tim untuk memverifikasi keberadaan masyarakat adat yang ada di daerahnya. Nah, tentu ini harus ada perda, peraturan daerah pengakuan akan masyarakat hukum adat itu sendiri. Nah, kemudian kan wilayah adat itu hutan adat itu harus dipetakan. Nah, ini kemudian diverifikasi apakah masyarakat adatnya masih hidup memakai peranata adat mereka atau tidak. Wilayah adatnya betulkah masuk wilayah adat mereka atau masuk wilayah adat orang lain. Nah, ini kemudian verifikasi itu dilakukan oleh para pihak, baik itu pemerintah daerah, dinas-dinas, SKPD, dan juga LSM dan akademisi. Itu nyata dan real dan terlihat lah istilahnya. Berarti rumit sekali, Mang, untuk memenuhi persyaratan itu. Tidak rumit sebenarnya. Yang rumit itu salah satu persyaratannya produk politik yaitu perda. Perda kemudian perda kan dibikin oleh pemerintah dan DPR. Ya kalau DPR-nya pro masyarakat itu adat dia. mudah. Harusnya dia pro masyarakat karena dia perwakilan masyarakat termasuk juga masyarakat adat itu. Tapi kalau DPRD-nya tidak pro masyarakat adat ya selesai lah ya sudah. Karena kepentingan politik berbeda-beda di situ. Ditentukan juga oleh konfigurasi. Belum lagi kalau wilayah adat kemudian banyak terdapat konsesi pertambangan misalnya, kebun sawit. Ini kemudian kekhawatiran takut ada masalah di kemudian hari, ada klaim dan sebagainya terhadap perusahaan yang sudah terlanjur ada di lokasi hutan adat satu masyarakat atau komunitas tertentu. Di Kalsel sendiri, apakah memang sampai hari ini masyarakat hukum adat atau hutan adat dalam versi pengakuan negara itu sudah ada atau memang tidak? Belum ada sama sekali. Perda yang sudah ada itu hanya di Kabupaten Kota Baru. Tapi kemudian tindak lanjut terhadap pengakuan hutan adatnya itu belum ada. Perdanya tentang apa? Tentang pengakuan masyarakat hukum adat. Hukum adat. Nah, kemudian kan ditindaklanjuti dengan membentuk tim untuk memverifikasi keberadaan masyarakat adat. Di daerah lain belum ada? Di daerah lain belum ada. Dulu teman-teman LSM bersama akademisi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sempat mengajukan, sudah ada naskah akademik dan sebagainya, kemudian mandek. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, teman-teman aman dan para pihak juga mengajukan ke draft untuk pemerintah lokal itu untuk pengakuan agar ada perda, tapi kemudian mandek juga. Masih belum juga. Belum juga. Artinya jalan panjangnya masih panjang sekali malahan. Padahal hutan adat atau wilayah adat yang ada di Meratus, yang ada di Kalsel itu sudah banyak yang dipetakan. Karena peta itu salah satu syarat dan itu bisa menunjukkan di mana posisi mereka wilayah adat atau hutan adat mereka. Bang Jul, artinya kalau pemerintah membangun narasi memang masyarakat hukum adat tidak ada, hutan adat tidak ada, itu benar dari perspektif pemerintah, dari perspektif hukum positif, atau seperti apa? Tidak. Mereka malah bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita, karena dalam peraturan yang berlaku di negara kita, umpamanya di Permen LHK nomor 21 tahun 2019 itu mengatur tentang bagaimana proses pengakuan hutan adat, karena masuk dalam skema perhutanan sosial. Itu produk Kemen LHK. Iya, produk pemerintah. Ada salam 5 jari menurut mereka kan. Apa aja itu? Hutan desa, hutan kemasyarakatan. Nah, kemudian hutan tanaman rakyat,
Kemudian ada hutan Hutan adat adat. dan ada kemitraan kehutanan. Oh, Nah, oke. hanya hutan adat yang memerlukan perda, yang lain tidak. Yang lain tidak. Yang lain tidak. Oh, Nah, karena hutan adat dia mau hutan hak. oke. Itu dia. Berarti kalau sampai hari ini tidak ada, terus bagaimana membangun narasi bahwa masyarakat adat di Kalsel itu ada atau masyarakat adat di Kalteng itu ada? Ya. Bagaimana caranya? Membangun narasi salah satunya dengan sambil ibaratnya melakukan proses pengajuan untuk pengakuan itu, teman-teman itu bisa menggunakan seluruh media yang ada Oke. untuk menunjukkan keberadaannya. Mhm. Termasuk aturan-aturan dan budaya, dan kalau budaya sebenarnya pemerintah sendiri memakai Jadi kontradiktif sebenarnya ya. ambigu Ambigu. ketika untuk urusan Betul. festival, karnaval, Adatnya ada, diakui, Adatnya ada. diambil, Ketika dibawa. mengirim tari-tarian ke luar negeri, Ya. apa segala macam pembukaan acara seremonial, Iya. memakai kostum-kostum dan tari-tarian yang dari adat. Atau mungkin adat hanya jadi tontonan dalam produk pemerintah. Iya, bisa, dan juga untuk kepentingan politik. Kepentingan politik ya. Kepentingan politik yang kemudian realisasinya jauh dari janji-janji awal ketika ingin menduduki satu kekuasaan. Maju ini saya kira kalau konteksnya adalah peraturan resmi produk pemerintah, maka konflik itu akan terjadi. Kinipan-kinipan baru pasti terjadi. Dimanapun pasti akan terjadi karena perampasan lahan land grabbing terjadi. Iya. Dan setiap menjelang event politik selalu konflik tinggi. Betul. Ya, karena sebenarnya konflik hanya meninggi tensinya di kala mendekati Pilkada misalnya. Pilkada. Ya. Sebenarnya tiap hari masyarakat adat itu terancam karena pelepasan atau pemberian izin kepada korporasi ya. itu terus berjalan dan masif, dan ruang sempit, contohnya masyarakat adat 500 itu semakin sedikit. Padahal mereka selalu kan jumlah penduduk bertambah. Jumlah masyarakat adat juga bertambah. Ada keluarga baru yang baru kawin, istilah di 500 itu umbun, ada umbun-umbun baru di tiap balai yang kemudian memerlukan lahan untuk berladang. Kemudian umbun baru ini kemudian melahirkan anak, cucu-cucu baru ini kemudian memerlukan lahan. Nah, kalau semua lahan itu terhimpit oleh korporasi, budaya akan hilang. Agama Balian, agama keharingan yang mereka anut akan hilang karena mereka akan tersingkir. Seperti halnya masyarakat transmigrasi di Wonorejo Di yang Balangan. kalah oleh korporasi. Padahal itu desa resmi, bentukan pemerintah bukan bentukan tran. Desa resmi, ada dana resmi untuk membangun desa, strukturnya juga lengkap. Ada perda, ada keputusan pemerintah pusat. Undang-undang. Dan di sana bukan bentukan masyarakat yang ingin membentuk, kami ingin bentuk desa, kami ulah. Tidak begitu. Itu bentukan pemerintah, tapi kemudian dikalahkan. Manjul, kok kita jadi pesimistis ya dengan kebijakan pemerintah mengakui? Ya, karena kita pesimis karena wakil-wakil pemerintah yang ini saling lepas tangan. Oke. Itu bukan urusan kami lagi. Ya. Ini hulu, ini hilir. Ini yang tidak satupun statement mereka yang membuat tenang masyarakat adat. Statementnya justru menggantung dan meminggirkan hak kawan-kawan masyarakat adat. Itu dia. Kayak misalnya tidak ada hutan adat. Itu kan melemahkan klaim, melemahkan harga diri malahan. Kenapa? Harusnya kan pemerintah lokal atau elit lokal lah ya di PRD atau apa itu justru memfasilitasi agar konflik ini berhenti, tanah mereka menjadi hutan adat dan lain-lain. Karena memang ini terkait hutan dan lahan. Banyak kepentingan di sana. Tapi kalau untuk pengakuan budaya, tidak terlalu banyak yang tarik-menarik kepentingan. Ya, pengakuan budaya, tradisi, ada beberapa yang mencoba untuk mengakui, melewati perda dan sebagainya. Tapi kalau terkait pengelolaan lahan, sumber daya. Oke. Manjul, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat adat dalam konteks seperti ini? Karena kalau pemerintah misalnya bekerja sama lebih banyak dengan korporasi, mendasari gerakan korporasi berdasarkan hukum positif yang ada,
ketika konflik kan biasanya muncul tunjukkan sertifikat kalian, tunjukkan surat keterangan tanah dan lain-lain. Masyarakat adat kan nggak pernah. Nggak bisa, karena kan hak komunal mereka, milik bersama, tidak pakai SHM sertifikat hak milik, ada HGU dan lain kalau di kota. Nah, ini kan tidak nyambung Bang antara tadi kontradiktifnya budaya diambil, diakui, dijual, ditonton. Begitu berhubungan dengan sumber daya tanah tidak peduli, ya kan? Nah, kontradiktif ini mungkinkah akan terus membuat konflik-konflik terus-terusan terjadi atau akan seperti apa? Akan terus terjadi karena kepentingan akan sumber daya alam, hutan dan lahan itu tidak akan pernah berhenti. Karena pemerintah beranggapan bahwa pendapatan negara di daerah, pendapatan asli daerah hanya bersumber dari situ. Kita melihat bahwa kemudian tidak banyak yang fokus untuk membuat, mengolah. Lebih banyak kepada ekstraktif, mengambil langsung mengambil langsung. Ibaratnya kalaupun ibaratnya terjadi penanaman kembali, di mana hutan yang berhasil ditanam kembali oleh HPH itu? Tunjukkan kepada orang banyak yang rimbun seperti asal. Dan itu sering kali kontradiktif, Bang. Ada istilah misalnya kebijakan pemerintah soal pinjam pakai tapi habis hutan. Pinjam terus dikembalikan terus sudah habis. Gundul. Mana merantinya, mana kayu ulinnya. Kan kalau orang pinjam kan dikembalikan dalam keadaan yang baik, utuh kan? Itu dia. Hanya untuk segelintir pengelola, segelintir orang yang menikmati hasil tersebut. Oke, jadi saya kira tidak salah ketika banyak kawan-kawan masyarakat adat, terutama kawan-kawan Dayak misalnya, sering malas untuk berdialog, Bang, untuk menjalankan proses legalisasi itu karena capek dan tidak terbukti dan lain-lain sebagainya, lalu menempuh jalan yang bisa jadi di kacamata pemerintah dan aparat itu melawan hukum misalnya. Betul. Tapi apa memang harus dengan kekerasan dihadapi begitu atau kan dialog boleh, tapi kan ketika dialog masyarakat adatnya orang Dayak kan selalu kalah. Iya, karena mereka sebenarnya sebagian itu pura-pura tidak tahu aja bahwa di dalam peraturan ini sudah diatur. Tinggal political will, kemauan dari pemerintah untuk mengakui dari keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Mereka seakan-akan memandang sebelah mata. Belum lagi ada beberapa oknum ibaratnya yang mengatasnamakan. Bereslah kalau dengan saya, gampanglah kalau dengan saya. Nah, ini yang kemudian melemahkan posisi perjuangan kawan-kawan masyarakat adat. Kadang-kadang ini kan ujungnya panjang dan tidak kelihatan, melelahkan. Tapi saya yakinlah masyarakat adat baik yang di Kalteng, di mana saja di seluruh Indonesia itu tidak putus asa untuk terus berjuang. Dan pelajaran berharga, disinilah kelihatan keberpihakan wakil-wakil rakyat, pemerintah lokal terhadap masyarakat adat itu sendiri. Di sini ujiannya, di sini terang. Dalam bahasa sederhana itu sering kali saya sampaikan gini, Bang. Hidup beradat itu kan hitah manusia. Tapi bagaimana orang bisa hidup beradat kalau tidak mengakui bahwa adat itu ada? Itu dia. Ya kan? Tadi menarik sekiranya sampaikan Bang Jul, ya adat diambil tapi substansi yang paling mendasar soal tanah justru tidak diakui. Oke, Bang Jul, berdasarkan pengalaman di Merantus, Bang Jul mulai mengurusi kawan-kawan itu terlibat selain kawan-kawan yang lain itu sejak tahun berapa? Sejak 2005. 2005 di LPMA ya? Di LPMA. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Nah, dengan rentang panjang 2005 sampai 2020 berarti 15 tahun ya? Iya. Pengalaman yang paling menarik bagi Bang Jul apa sepanjang mendampingi kawan-kawan di Meratus? Pertama, masyarakat adat di Meratus welcome. Walau kita berbeda keyakinan, sangat menghargai, dan mereka tidak juga serta-merta membalas stigma. Yang juga kita inginkan itu adalah dari para orang-orang yang pernah menulis dan mendapatkan gelar dari kehidupan Meratus itu suaranya mana? Mengambil manfaat ya? Mana suaranya untuk pembelaan hak-hak ini? Banyak kan jadi dokter banyak bersebaran. Iya.
Ini yang kemudian juga sambil itu sebenarnya mengisi kemudian pemerintahan desa dengan kegiatan yang menguatkan posisi masyarakat adat itu sendiri. Karena dari situlah kekuasaan yang saat ini dipegang oleh masyarakat adat Dayak Meratus. Desa-desa yang ada di dalam kawasan Meratus, yang pembakal atau kepala desanya berasal dari masyarakat adat, membuat program penguatan masyarakat adat itu sendiri. Ya, Mang Jul, sepanjang mendampingi kawan-kawan masyarakat di Meratus, Dayak Meratus, 15 tahun saya kira bukan waktu yang pendek ya sampai hari ini, dan mungkin mudah-mudahan terus-terusan mendampingi kawan-kawan. Nah, apa yang bisa disampaikan Mang Jul, pengalaman yang paling menyentuh ketika berhubungan dengan mereka? Banyak sebenarnya yang menyentuh, tapi salah satu yang bisa saya bagi adalah ketika menghadiri acara Aruh Manugal. Aruh Manugal. Ya, saya diundang oleh yang punya hajatan untuk Aruh Manugal, saya hadir. Kemudian karena memang yang menyelenggarakan Aruh Manugal ini punya rezeki sehingga bisa menyembelih babi. Kemudian karena tetua adat dan yang punya hajatan tahu saya Muslim, tidak boleh makan babi, itu mereka menyediakan ayam. Dan mereka meminta saya untuk menyembelih sendiri. Kemudian saya sembelih sendiri, dan bapak yang punya hajatan itu menyuruh anaknya untuk memasak ayam tersebut, membedakan tidak bercampur dengan panci-panci dan peralatan dapur yang mereka memasak babi. Kemudian kita makan bersama, mereka berdoa, saya dibiarkan untuk berdoa sesuai dengan keyakinan saya, dan suasana itu sangat menyentuh. Kemudian juga di balai, pernah tidur di salah satu balai di Limbur, desa Limbur di Kecamatan Hampang di Kota Baru. Ketika masuk waktu sholat, almarhum Pak Adung itu tetua adat di sana menjaga jangan sampai anjing mendekati ketika kita sholat. Di beberapa wilayah adat yang notabene-nya mereka itu agama Balian atau Kaharingan lah yang lebih dikenal, itu mereka menerima dibangunnya rumah ibadah agama lain di desa. Ada masjid, ada musola, ada gereja, tidak masalah. Nggak ada demo anti. Tidak ada demo anti sebagainya. Dan mereka welcome. Dan itu yang rasa kekeluargaan, rasa menerima, menjadi bagian mereka, itu yang yang tidak bisa kita lupakan, dan sangat kita berutang lah dengan masyarakat kawan-kawan Dayak Meratus ini. Terakhir Bang Jul, dalam soal tanah seperti kita bicarakan di awal, pastilah orang-orang Meratus punya penempatan tanah yang berbeda dari masyarakat lainnya ya dalam kehidupan mereka. Nah, banyak kajian saya kira soal itu, tapi Mang Jul kan langsung berhubungan dengan komunitas ini. Tadi Mang Jul cerita soal toleransi, sesuatu yang harusnya dipelajari oleh orang-orang modern ini, yang mengaku modern paling tidak merasa sudah bisa toleran, tapi saya kira mereka harus sekali-sekali untuk menyaksikan bagaimana orang Dayak bertoleransi ya. Nah, dalam soal tanah, sepanjang belasan tahun itu, Mang Jul melihatnya dalam konteks masalah Meratus, tanah itu posisinya seperti apa? Kan kalau tidak diakui hutan adat kan juga tidak mengakui tanah, ya kan? Hutan kan tidak hanya pohon, ada tanah. Karena perspektif pemerintah selalu hutan seolah-olah hanya pohon. Termasuk perspektif kita, hutan itu ya pohon, nggak ada orang, nggak ada binatang, nggak ada tanah. Nah dalam soal tanah, kira-kira apa Mang? Pastilah saya kira ada posisi yang mulia. Tanah kemudian menjadi tempat tumbuhnya segala sesuatu untuk pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebelum mereka membuka lahan, mereka mengambil segumpal tanah, kemudian dibawa tidur, kemudian dimimpikan. Dalam mimpi itu lahan itu baik atau tidak muncul dalam mimpi itu. Kemudian jika baik, maka pembukaan lahan itu akan dilanjutkan sampai proses menugal dan sampai proses mengatam, sampai proses aruh untuk menikmati hasil dari berladang itu tadi. Nah kemudian
kalau tanah itu berubah fungsi menjadi HGU, diambil perusahaan lah ya. Diambil pihak lain. Pihak lain. Kemudian kemana mereka? Sementara mereka berdoa berkomunikasi dengan Tuhannya melalui pengelolaan tanah. Mediumnya itu Mediumnya, perantaranya. Tanah. Kalau kita Muslim sampai waktu sholat atau kita berdoa berzikir di waktu-waktu lain bisa. Yang Kristiani bisa berdoa dan juga kapan saja di mana saja ya. Nah, masyarakat adat berkomunikasi dengan Sang Pencipta ketika mereka mengelola tanah tersebut. Baik untuk berladang, berkebun dan lain sebagainya. Jadi kalau tanahnya hilang segalanya. Terima kasih Mang Juliadi atas bicaraan yang hari ini saya kira luar biasa. Semoga mencerdaskan dan memberi inspirasi juga pengetahuan kepada kawan-kawan di luar sana bahwa tanah menjadi sesuatu yang penting bagi kawan-kawan masyarakat adat. Sehingga kalau narasi dari pemerintah dan di luar kawan-kawan masyarakat adat menyebut tidak ada hutan adat, saya kira itu sesuatu yang menyakitkan bagi banyak orang. Betul. Adat diambil, tarian dibawa, namanya macam-macam, festival etnik ABCD dan lain-lain, menyambut tamu. Tapi ketika soal tanah, mereka hanya bilang tidak ada hutan adat. Saya kira ini pembicaraan luar biasa. Sampai bertemu lagi di Ini Budi Podcast yang berikutnya. Saya Budidaya Kurniawan bersama Mang Jul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.